Besarkanlah hewan kurban, karena hewan kurban yang kamu sembelih ketika hidup di dunia akan menjadi kendaraan kamu pada hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam.
wal sunna bidzikri sawqil khalaiqi ilal mahsyar. Al baru sabiu bab yang kedua bidzikri sawqil khalaiqi di dalam menjelaskan tentang terdirinya makhluk, para makhluk ilal mahsyar itu pada mahsyar dapat terjadi kiamat, manusia disalibkan dari alam kubur, kemudian dikirim oleh Allah kepada mahsyar. Baru dikatakan disapu dikirim al-kufar, orang-orang kufar, orang-orang kafir, diabadikan dengan kaki-kaki mereka. Wanisaku dan dikirim al-mu'minuna, orang-orang mukmin, binaja ini dengan hewan kurbannya, wa maraqibin dan kendaraan atau kendaraannya mereka. Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yauma yuksarul muttaqina ila rahmani wafdan wa nasukul mujrimina ila jahannam wafdan. Yauma yasuru, pada hari Allah mengumpulkan atau al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa, ila rahmani, pada Allah yang mempunyai sifat rahman, dan dalam keadaan menaiki hewan kurbannya. Kalau wafdan dalam tafsir secara bermakna roket, jamak dari lafal wafid. Wa nasuku, dan kami kirim al-mujrimina, orang-orang yang berdosa, ila jahannam, atau neraka jahannam, wildan, dalam keadaan dia dahaga haus. Jadi sebagai kali berkata bahwa orang-orang mungkin dikumpulkan di padang mahsyar, ketika dikirim ke padang mahsyar dalam keadaan menaiki tunggangan mereka, yaitu korban yang dikorbankan ketika dia hidup di alam dunia. Allah berkata kepada malaikat pada hari kiamat, malaikatku, jangan kamu mengiring hamba-hambaku yang suka berkorban, yang suka bersedekah dengan berjalan kaki, tetapi naikkanlah mereka kepada korban-korban yang telah dijalankan ketika hidup di dunia ini. Karena mereka sudah membiasakan ketika hidup di dunianya selalu di atas kendaraan. Yang pertama, awal permulaannya manusia min sulbi abihi, dari tulang rusuk bapaknya. Dari tulang rusuk bapaknya pindah ke perut ibunya dalam masa 9 bulan. Setelah dari tulang rusuk bapaknya pindah ke perut ibunya, setelah dikandung dalam masa 9 bulan, dia menjalani hidup di pangkuan ibunya selama 2 tahun dalam masa dia menyusui. Ketika orang itu sudah menginjak dewasa atau bertambah umur, barangkali turun dari pangkuan ibunya umur 2 tahun, biasanya anak kalau disampai itu kebanyakan umur 2 tahun. Umur 2 tahun, sayang-sayangnya bapaknya kadang dinaikin motor, kadang ditaruh di punggung bapaknya kayak onta, kayak soleh begitu. Kalau misalkan lagi senang sama anaknya, kalau orang Jawa ngomong adik punggung ya, ditaruh di atas punggung bapaknya. Ketika dia bangkit dari alam kuburnya, janganlah kami biarkan malaikatku dia berjalan kaki.
Dan ketika dia mati, yang menjadi kendaraannya menuju ke alam kubur yaitu ulu ikhwani, yaitu leher dari saudara-saudara mereka, kerendah dikul laporan dari saudara-saudaranya dan kerabat-kerabatnya. Itulah orang-orang mukmin yang dikatakan oleh malaikatku, jangan kamu biarkan hamba-hambaku selalu berjalan kaki, karena ketika hidup di dunianya selalu dia berada dalam kendaraan atau tunggangan. Allah alaihissalatu wassalam, Nabi Muhammad berkata, "Audimu duhayakum wa inna yaumal qiyamati maqayakum ay maro ibu." Nabi Muhammad berkata, "Audimu besarkanlah atau agungkanlah duhayakum pada hewan-hewan kurban kalian semua. Wa innaha maka sesungguhnya hewan kurban yaumal qiyamati pada hari kiamat maqayakum sebagai kendaraan atau tunggangan kalian semua." Maqayakum bermakna marokibukum sebagai kendaraan kalian semua. Jadi Nabi Muhammad berkata, "Wahai orang-orang, besarkanlah, agungkanlah hewan-hewan kurban ini." Makanya kurban dianjurkan dicari hewan-hewan yang besar. Kalau burung mereka naik itu tidak kuat. Makanya di sini Nabi Muhammad berkata, "Allahu ya'lamu wa inna yaumal qiyamati maqayakum." Besarkanlah hewan kurban, karena hewan kurban yang kamu sembelih ketika hidup di dunia akan menjadi kendaraan kamu pada hari kiamat. Dan yang belum kurban, carilah tabungan untuk kurban. Barangkali mudah-mudahan kurban yang kita jalankan ketika kita hidup di dunia menjadi kendaraan atau tunggangan kita kelak menuju ke padang mahsyar. Al-Babus Saminu bab yang ke-8 wal isruna dan 20 fi dzikri hari yaumil qiyamati, dalam menjelaskan tentang panasnya hari kiamat. Jadi panasnya dunia, panasnya kompor gas, dan ini panasnya hari kiamat. Fil khabari, keterangan di dalam hadis, idza kana yaumul qiyamati yasma'u Allah ta'ala al-awwalina wal akhirina fi dha'ifin wahid wa tudanu samsu min ru'usihim wa yastaqu 'alaihim yaumal qiyamati hamda. Fil khabari, keterangan di dalam hadis, bila karena ketika terjadi yaumul qiyamati, akhir kiamat, yasma'u mengumpulkan Allah Ta'ala al-awwalina pada orang-orang yang pertama, wal akhirina dan orang-orang yang terakhir, fi shahidin wahidin pada satu tempat, fi shahidin pada tempat dataran yang tinggi. Waktu baru dan didekatkan asal musuh matahari min ru'usihim dari kepala-kepala mereka, wa yastaqu dan jadi berat atau jadi panas alaihim pada mereka yaumul qiyamah pada kiamat. Cuma dalam hadis, apabila terjadi hari kiamat, Allah mengumpulkan para makhluknya yang diciptakan di dunianya, tentunya dari golongan manusia, dari pertama yaitu Nabi Adam sampai manusia yang terakhir mati di dunia, dapat dikumpulkan jadi satu di suatu tempat. Kemudian matahari didekatkan di atas kepala mereka. Maka pada saat hari kiamat,
Jadilah orang-orang itu merasakan hebat dan panasnya matahari. Kemudian ada keluar gumpalan api dari api neraka. Ini di sini disebutkan Fatahul Junudun Nari Kalbil. Berarti kalau sekarang bisa dijelaskan dengan badai tornado api, karena unukun minatna, unukun dulu kalbili awan-awan. Kalau terjadi biasanya kalau lagi musim hujan ada mendung yang gelap, kadang keluar kayak leher manusia yang menuju ke bawah. Itu yang biasanya kalau di dataran bisa muter-muter, kalau di air juga seperti kayak di lautan Masa begitu, kadang airnya bisa berputar begitu. Itulah yang terjadi dari tornado api, tornado badai pasir itu dilakukan dengan angin-angin yang selalu berputar. Makanya di sini disebutkan Fatahul Junudun minan nar, dari sebuah gelombang api yang keluar dari neraka. Kemudian ada panggilan, wahai golongan para makhluk, pergilah kamu ke tempat naungan. Setelah para makhluk diberitakan oleh Allah menuju ke tempat naungan, makhluk itu bisa berpecah-pecah menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan dari orang-orang mukmin. Golongan yang kedua dari orang-orang munafik, dan golongan yang ketiga adalah orang-orang kafir. Jadi tidak kayak seleksi sendiri-sendiri. Ini yang kebiasaannya hidup di dunianya kayak apa, dia udah berjalan ke situ. Ini yang kebiasaannya hidup di dunia selalu miring-miring jalannya, melakukan jalannya juga menuju ke situ juga. Tidak kayak ada yang ngabur. Jadi ketika Allah memerintahkan ada suara panggilan, pergilah kamu ke tempat naungan. Setelah para makhluk pergi, terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama golongan orang-orang mukmin, golongan orang-orang munafik nomor 2, dan golongan yang ketiga adalah dihuni oleh orang-orang kafir. Jadi naungan ketika manusia bertemu pada masa adalah naungan yang rasanya panas sekali. Naungan yang kedua penuh dengan asap. Naungan yang ketiga adalah naungan yang bercahaya, tak ada rasa panasnya sama sekali. Al-harratu adapun naungan yang terasa panas. Takumu berada atau berdiri ala rusul munafikina. Yang pertama, naungan yang pertama berupa naungan yang terasa sangat panas. Siapa yang menghuni di bawahnya? Yaitu orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik ketika hidup di dunianya selalu menjaga dirinya untuk menjalankan hak Allah, itu rasa panas. Pada zaman Nabi Muhammad, ketika diajak orang untuk melawan orang-orang kafir, dia selalu mengingkari janjinya. Ayo Nabi Muhammad, aku dukung kalau memerangi orang itu. Ternyata dia yang berjalan balik ke rumahnya masing-masing. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Omongan dan perbuatannya selalu tidak sama. Orang-orang yang beriman selalu dilindungi oleh Allah. Allah lah yang mengeluarkan dia dari kegelapan dunia, yaitu dunia dia kafir menjadi Islam, menuju ila nur, yaitu menuju dari dia tak
mengetahui hukum sampai dia tahu hukum, yaitu menuju ke keimanan. Kalau orang-orang mukmin yang mengeluarkan dari kesengsaraan, kegelapan alam dunia, yaitu Allah. Kalau orang-orang kafir yang menguasai dia adalah para setan, karena dia selalu mengikuti tujuh rayunya setan itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kalau orang-orang mukmin yang melindungi dia karena dia hidup di dunia tak pernah merasakan bahagia, kalau Allah yang melindungi, orang-orang mukmin pun akan merasakan bahagia hidup di dunia. Wa dan berkata Allah Ta'ala bi sifatihi, pada sifat mereka ini mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Alhamdulillah, kita kalau tadi yang telah mencatatkan kepada kita karena kita berpoin akbar yang ke-27 dan 28 dan sebagian. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita melalui kitab ini senantiasa tentunya menambah keimanan kita